Anda bahkan tidak fasih berbahasa Inggeris. Apa yang bisa Anda lakukan? Saya bisa berbicara dalam 7 bahasa, termasuk bahasa Inggeris, dan hari ini biar saya yang menjadi penerjemah. Saat anak yang selalu diremehkan itu mulai menerjemahkan, semua orang tak kuasa menahan tepuk tangan. Tekan tombol suka jika Anda tersentuh. Saya akan berbagi kisah yang mengharukan ini dengan Anda. Cerita ini dimulai. Nama saya Ratnasari. Usia saya 62 tahun. Sejak kecil, saya sangat suka belajar. Di sekolah, saya selalu menjadi juara kelas dan para guru sering memuji Ratna ini anak yang sangat cerdas. Pada masa itu, saya ingin sekali kuliah, belajar bahasa Inggeris dan mengetahui lebih banyak tentang dunia. Namun, seperti yang kita tahu, pada zaman saya, lingkungan tidak mendukung anak perempuan untuk bersekolah tinggi. Kondisi keluarga kami sulit dan orang tua saya berkata, untuk apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, lalu segera menikahkan saya. Karena itu, selalu ada penyesalan di lubuk hati saya. Saya sering berpikir, bagaimana jadinya jika saat itu aku bisa terus belajar? Bagaimana jika aku bisa belajar bahasa Inggris dan melihat dunia? Tentu saja, suami saya adalah orang yang baik. Dan saya bahagia membesarkan anak-anak kami, tetapi saya tidak pernah bisa melepaskan mimpi itu. Kemudian, secercah harapan mulai muncul ketika putra saya masuk universitas. Anak saya belajar dengan giat, mendapatkan pekerjaan yang bagus dan menikah dengan menantu yang juga cerdas. Dan 17 tahun yang lalu, ketika cucu saya, Budi, lahir, saya berfikir, anak ini harus bisa meraih pendidikan yang tidak pernah bisa saya dapatkan. Budi adalah anak yang sangat istimewa. Bahkan sebelum usianya 1 tahun, ia sudah menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saat anak-anak lain bermain dengan mainan, Budi lebih suka melihat buku. Dia cepat berbicara dan pada usia 3 tahun, dia sudah bisa membaca tanpa diajari. Sejak saat itu, saya tahu anak ini ditakdirkan untuk belajar. Mungkin dia bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya yang tak tercapai. Ketika Budi berusia 5 tahun, sebuah keajaiban terjadi. Suatu hari saat menonton kartun berbahasa Inggris di TV, tiba-tiba Budi mulai meniru dan mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Awalnya saya kira dia hanya meniru suara, tetapi kemudian saya sadar dia benar-benar mengerti artinya. Sejak saat itu, keluarga kami mencurahkan segalanya untuk pendidikan Budi. Putra dan menantu saya bekerja keras untuk mendukungnya. Meskipun kondisi ekonomi kami tidak berlimpah, mereka mendaftarkannya ke kursus bahasa Inggris, Mandarin bahkan Jepang. Apapun yang ingin Budi pelajari, mereka usahakan. Ajaibnya, Budi sangat menikmati belajar bahasa. Saat teman-temannya bermain game, Budi asyik membaca buku dalam berbagai bahasa. Hal-hal yang lebih menakjubkan mulai terjadi saat Budi masuk SMP. Dia mulai belajar bahasa Jerman, Prancis dan Spanyol seorang diri melalui internet. Saat itu saya masih menganggapnya sebagai hobi. Mungkin karena dia berbakat dalam bahasa, jadi dia tahu sedikit-sedikit, pikir saya. Namun ketika Budi duduk di kelas 1 SMA, sebuah kesempatan luar biasa datang. Sebuah universitas di Amerika menawarkan program penerimaan dini. Mereka melihat kemampuan bahasa dan prestasi akademis Budi dan secara khusus menawarinya beasiswa untuk belajar di sana. Putra dan menantu saya sangat bimbang. Apakah tepat mengirim anak yang masih begitu muda ke luar negeri sendirian? Bagaimana dengan biayanya? Namun saya mendesak mereka dengan kuat. Kapan lagi kesempatan seperti ini datang? Ini adalah cara Budi mewujudkan mimpi nenek yang tak tercapai, kata saya. Akhirnya seluruh keluarga bekerja sama untuk mengirim Budi ke Amerika. Saya bahkan memberikan semua uang pensiun yang saya tabung sedikit demi sedikit. Sudah 2 tahun sejak Budi pergi ke Amerika. Awalnya saya sangat khawatir. Tetapi syukurlah, Budi memberi kabar bahwa dia beradaptasi dengan baik. Nilainya bagus dan para profesor menyukainya. Saya merasa sangat lega. Namun, sekitar sebulan yang lalu, Budi menelepon. Dia bilang ulang tahunnya akan segera tiba dan dia sangat ingin nenek datang. Awalnya saya menolak, nenek tidak tahu apa-apa, untuk apa pergi ke Amerika. Tetapi Budi memohon dengan sangat. Putra saya pun ikut membujuk. Ibu kan belum pernah jalan-jalan ke luar negeri seumur hidup.
Anggap saja ini kesempatan, katanya sambil membelikan tiket pesawat. Maka, di usia 62 tahun, untuk pertama kalinya saya naik pesawat dan tiba di negara bernama Amerika. Saat melihat Budi di bandara, air mata saya hampir tumpah. Cucu saya yang tak saya temui selama 2 tahun terlihat jauh lebih dewasa dan percaya diri. Hingga saat itu, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahawa cucu saya Budi bukan hanya anak yang pintar, tetapi anak yang memiliki bakat yang benar-benar luar biasa. Dan saya juga tidak tahu bahawa bakat itu akan segera mengejutkan semua orang. Budi mengajak saya berkeliling kampus dengan bangga memperkenalkan saya. "This is my nenek from Indonesia," katanya. Karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya hanya tersenyum. Tapi dalam hati saya merasa sangat bangga. Cucuku sedang belajar dengan gagah di negeri yang jauh ini, pikir saya. Namun saat saya mengamati kehidupan Budi di kampus, saya menyaksikan hal-hal yang membuat hati saya sakit. Awalnya saya pikir mungkin saya yang terlalu sensitif, tetapi lama-kelamaan semakin jelas. Cucu saya mengalami diskriminasi yang tak terlihat di sini. Terutama Profesor Johnson, dia membuat saya sangat kesal. Dia adalah kepala jurusan hubungan internasional yang Budi ambil. Sejak pertama kali bertemu, saya sudah merasakan aura yang tidak menyenangkan. Ketika Budi memperkenalkan saya, dia hanya menyapa sekadarnya lalu pergi. Budi berkata dengan sopan, "Profesor, ini nenek saya dari Indonesia." Profesor Johnson hanya melambaikan tangan dengan acuh tak acuh. "Oh, ya?" Lalu langsung membuang muka. Saya tidak bisa menjawab apa-apa karena tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saya hanya tersenyum. Tapi melihat ekspresi profesor itu, saya merasa dia meremehkan kami. Namun yang benar-benar membuat saya marah adalah kejadian keesokan harinya. Saat Budi di kelas, saya menunggu di koridor. Pintu kelas sedikit terbuka, jadi saya bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Profesor Johnson sedang mengajar dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Budi. "Budi, apa pendapatmu tentang masalah ini?" tanyanya. Saat Budi hendak menjawab, profesor itu tiba-tiba mengangkat tangan dan berkata, Tunggu, ini mungkin terlalu sulit untukmu. Mengingat bahasa Inggeris bukan bahasa ibumu." Lalu dia menoleh ke mahasiswa lain dan tertawa kecil. Meskipun saya tidak mengerti bahasa Inggeris, dari suasana itu saja saya tahu cucu saya sedang direndahkan. Nada suara dan ekspresi wajah profesor yang mengejek itu sudah cukup untuk menjelaskannya. Mahasiswa lain tertawa canggung, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Wajah Budi memerah dan dia menundukkan kepalanya. Saat itu hati saya benar-benar hancur. Setelah kelas selesai, saya bertanya pada Budi apa yang terjadi. Tapi Budi hanya berkata, "Tidak apa-apa, Nek, bukan masalah besar," mencoba menganggapnya sepele. Tapi saya tahu itu tidak benar. Ekspresi terluka di wajah cucu saya terlihat sangat jelas. Malam itu di asrama, saya berbicara panjang lebar dengan Budi dan perlahan-lahan saya mulai memahami situasi yang sebenarnya. Budi bercerita, Profesor Johnson memang sering meremehkan mahasiswa dari Asia. Mahasiswa Asia memang pandai menghafal tapi kurang dalam berfikir kreatif. Karena bahasa Inggeris bukan bahasa ibu mereka, pasti ada batasan dalam diskusi kelas. Begitulah katanya. "Nek, awalnya aku sangat marah. Tapi sekarang aku hanya mencoba bersabar. Toh, tidak ada yang akan berubah meskipun aku protes," kata Budi, dan saya bisa merasakan kepasrahan dalam suaranya. Hati saya benar-benar sakit. Yang lebih menyedihkan adalah ini bukan hanya masalah Budi. Mahasiswa Asia lainnya juga mengalami hal serupa. Seorang mahasiswa keturunan Tionghoa Indonesia bernama Chandra selalu dikomentari aksennya aneh setiap kali presentasi. Seorang mahasiswa dari Jepang bernama Tanaka sering mendengar, orang Asia selalu diam, jadi sulit tahu apa yang mereka pikirkan. Mendengar cerita-cerita itu, kemarahan saya memuncak. Anak-anak ini datang jauh-jauh ke negeri ini untuk belajar dengan giat. Mengapa mereka harus direndahkan seperti ini? Terutama Budi, dia sudah belajar begitu keras sejak kecil. Bahasa Inggrisnya sangat bagus. Mengapa orang hanya melihatnya melalui kacamata prasangka? Malam itu saya tidak bisa tidur.
Wajah Budi terus terbayang di benak saya, ekspresinya saat diremehkan di kelas, senyum paksanya saat berkata tidak apa-apa kepada saya. Andai saja aku bisa berbahasa Inggeris, aku pasti akan mengatakan sesuatu pada profesor itu, pikir saya, merasa sangat tidak berdaya. Beberapa hari kemudian, saya melihat diskriminasi Profesor Johnson semakin terang-terangan. Saat mahasiswa kulit putih presentasi, meskipun ada kesalahan, dia akan memuji usaha yang bagus, kreatif. Tapi ketika mahasiswa Asia presentasi dengan standar yang sama, dia hanya akan mengkritik. Tata bahasamu salah, logikamu kurang. Suatu hari ada kejadian yang benar-benar keterlaluan. Budi memberikan presentasi tentang politik internasional dan itu sempurna. Saya tidak mengerti isinya, tetapi saya tahu betapa keras Budi mempersiapkannya. Dia begadang berhari-hari mencari materi dan berlatih presentasi berkali-kali. Tapi setelah selesai, tahu apa yang dikatakan Profesor Johnson? Kelihatan sekali kamu menghafalnya dengan baik, tapi saya ragu kamu benar-benar paham konsepnya, katanya dengan nada sinis. Lalu dia memandang mahasiswa lain dengan ekspresi yang seolah berkata, mahasiswa Asia memang selalu begini. Saat itu, saya tidak tahan lagi. Meskipun saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena kendala bahasa, dalam hati saya ingin berteriak. Apa yang Anda tahu tentang cucu saya sampai berani berkata seperti itu? Budi adalah anak yang begitu cerdas dan rajin. Mengapa profesor itu hanya melihatnya dengan prasangka? Malam itu saya bertanya pada Budi, Nek, lihat presentasimu bagus sekali. Kenapa profesor itu berkata seperti itu? Budi tersenyum pahit. Nek, di sini, sebagus apapun mahasiswa Asia, sulit untuk diakui. Terutama Profesor Johnson, dia sudah memandang kami seperti itu sejak awal. Saat itu hati saya hancur. Betapa sulitnya cucu saya menghadapi diskriminasi ini sendirian. Saya merasa sangat marah. Saya bertekad suatu saat nanti profesor itu harus melihat siapa Budi sebenarnya. Kejadian keesokan harinya membuat dada saya terasa mau meledak. Budi sedang berbicara dengan teman-teman Asianya di koridor ketika Profesor Johnson lewat dan bergumam cukup keras, kalian semua harus lebih giat belajar bahasa Inggeris. Budi tampak sangat malu tapi dia hanya diam dan menahannya. Melihat itu, amarah saya meluap. Mengapa cucu saya harus menanggung penghinaan ini? Namun saat itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahawa kesempatan untuk membalas semua itu akan datang begitu cepat. Dan saya juga tidak tahu betapa luar biasanya penampilannya akan ditunjukkan oleh Budi. Profesor Johnson bahkan tidak akan pernah bisa membayangkannya. Beberapa hari kemudian, saya mengetahui lebih banyak tentang Budi, terutama tentang betapa berat waktu yang dia lalui sendirian dan mengapa dia menjadi anak yang begitu pendiam dan sabar. Suatu malam saat berjalan-jalan di kampus, Budi tiba-tiba bertanya, Nek, mau dengar ceritaku waktu kecil? Dari suaranya, saya merasakan ada beban berat. Jadi saya berkata, tentu nak, ceritakan semuanya pada nenek. Budi pun mulai bercerita, Nek, sebenarnya aku sudah mengalami hal seperti ini sejak SD. Waktu kursus bahasa Inggris, ada beberapa guru asing yang meremehkanku. Menurut Budi, saat dia berusia 8 tahun, seorang guru dari Amerika di tempat kursusnya pernah berkata kepada guru lain bahawa aksen anak-anak Asia itu aneh dan sulit diperbaiki. Budi tidak sepenuhnya mengerti, tetapi dia merasa itu adalah perkataan buruk tentang dirinya. Sejak saat itu, aku bertekad harus bisa berbahasa Inggris dengan sempurna agar tidak ada lagi yang berkata seperti itu, katanya. Hati saya sakit mendengar anak sekecil itu sudah berfikir demikian. Yang lebih mengejutkan adalah pengalamannya di SMP. Ada lomba pidato bahasa Inggris di sekolah dan Budi menjadi juara pertama. Namun juri yang merupakan penutur asli berkomentar, saya tidak menyangka siswa Indonesia bisa sebagus ini. Itu terdengar seperti pujian, tetapi sebenarnya penuh dengan prasangka. Perasaanku aneh sekali waktu itu, Nek. Senang tapi juga marah. Kenapa mereka berpikir kalau siswa dari Asia pasti tidak bisa, katanya. Saya merasa kasihan. Anak berusia 15 tahun sudah merasakan emosi yang begitu kompleks. Tetapi ada cerita yang lebih menyakitkan.
Saat Budi mendaftar program penerimaan dini di Universitas Amerika, pewawancaranya bertanya siswa dari Indonesia biasanya unggul di matematika dan sains, tapi kemampuan bahasanya kurang. Apa kamu yakin bisa mengikuti perkuliahan dalam bahasa Inggris? Saat itu aku sangat marah, tapi aku tahu aku tidak boleh emosi, jadi aku menjawab dengan tenang. Di situ aku menjelaskan mimpi dan tujuanku dalam bahasa Inggris selama 5 menit penuh, cerita Budi. Akhirnya Budi diterima dengan beasiswa. Namun luka dari proses itu tetap membekas. Nek, sejak saat itulah aku berfikir, agar tidak diremehkan hanya karena aku orang Asia, aku harus menjadi luar biasa. Bukan hanya bagus, tapi sempurna, sampai tidak ada seorang pun yang bisa meremehkanku. Mendengar itu, saya akhirnya mengerti mengapa Budi belajar begitu keras. Bukan hanya karena dia suka, tetapi untuk melawan prasangka dan diskriminasi. Hati saya sakit membayangkan dia memikul beban seberat itu di usia yang begitu muda. Itulah kenapa aku belajar bahasa Mandarin, Jepang, Jerman, Prancis dan Spanyol. Kalau hanya bisa bahasa Inggris, aku takut orang hanya akan berkata, untuk ukuran orang Asia bahasa Inggrismu bagus. Tapi kalau aku bisa banyak bahasa, mereka tidak akan bisa berkata seperti itu lagi. Saat itulah saya sadar mengapa Budi belajar begitu banyak bahasa, mengapa dia berusaha menjadi begitu sempurna. Itu semua adalah caranya untuk tidak didiskriminasi. Nek, sebenarnya waktu pertama kali datang ke Amerika juga sangat berat. Teman sekamarku begitu tahu aku dari Indonesia bertanya sambil bercanda, "Apa kamarmu tidak bau terasi?" Itu memang lelucon, tapi menyakitkan buatku. Hati saya terasa teriris. Cucu saya mengalami semua ini sendirian di negeri orang tanpa pernah mengeluh agar kami tidak khawatir. Tapi aku tidak akan menyerah, Nek. Suatu saat aku akan membuat semua orang, termasuk Profesor Johnson, mengakui kemampuanku. Ada tekad kuat dalam suaranya. Lalu, apa yang Budi katakan selanjutnya benar-benar mengejutkan saya. Nek, sebenarnya aku bisa berbicara dalam 7 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Jepang, Jerman, Prancis dan Spanyol. Saya sangat terkejut. Saya tahu dia belajar banyak bahasa, tetapi saya tidak percaya dia benar-benar fasih dalam semuanya. Benarkah Budi bisa tunjukkan pada nenek? Tiba-tiba Budi mulai berbicara dalam bahasa Mandarin. Tentu saja saya tidak mengerti, tetapi terdengar sangat lancar. Kemudian dia melanjutkan dengan bahasa Jepang, Jerman, Prancis dan Spanyol secara bergantian. Saya benar-benar terpana. Cucuku sehebat ini, kenapa selama ini aku tidak tahu? Budi, kamu luar biasa. Nenek sangat bangga padamu, kata saya. Budi tersenyum malu. Tapi Nek, belum ada yang tahu. Semua orang hanya menganggapku mahasiswa Asia biasa. Terutama Profesor Johnson, dia pikir aku bahkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Saat itu saya berfikir dalam hati, pasti akan datang kesempatan bagi Budi untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Dan saat itu tiba, orang-orang seperti Profesor Johnson pasti akan sangat terkejut. Budi, Nenek, bangga sekali padamu. Dan kesempatan itu pasti akan datang. Saat itu tiba, tunjukkan pada mereka siapa dirimu sebenarnya, kata saya. Budi menjawab, "Terima kasih, Nek. Kehadiran nenek benar-benar memberiku kekuatan." Malam itu, saya memikirkan banyak hal. Betapa beratnya perjuangan Budi dan betapa hebatnya dia menanggung semuanya sendirian. Rasa marah saya pada orang-orang seperti Profesor Johnson semakin besar. Mereka menilai cucu saya dengan prasangka tanpa pernah mencoba mengenalnya. Namun saat itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahawa kesempatan itu akan datang hanya dalam beberapa hari. 3 hari setelah Budi menceritakan semua luka hatinya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pagi itu Budi bangun lebih awal dari biasanya dan berkata, "Nek, hari ini ada acara besar di rumah sakit universitas." "Acara apa, Budi?" tanya saya. Budi menjelaskan, ini konferensi medis internasional. Dokter-dokter dari seluruh dunia datang untuk presentasi dan diskusi tentang teknologi medis terbaru. Fakultas Kedokteran Universitas kita yang menjadi tuan rumah. Menurut Budi, konferensi ini dihadiri oleh para ahli medis dari Amerika, Tiongkok, Jepang, Jerman, Prancis, Spanyol dan banyak negara lain. Ini adalah acara yang sangat penting.
Lalu, kenapa kamu ke sana? Tanya saya. Saya diminta hadir sebagai perwakilan mahasiswa hubungan internasional dan Profesor Johnson yang menjadi penanggungjawab acara ini. Jawabnya, mendengar nama Profesor Johnson, hati saya menjadi tidak nyaman. Saya khawatir dia akan meremehkan Budi lagi. Kamu akan baik-baik saja, nak. Jangan-jangan Profesor itu membuatmu susah lagi. Tidak apa-apa, Nek. Saya kan hanya pengamat. Di acara sebesar ini, dia mungkin tidak akan memperhatikanku, kata Budi. Tapi entah kenapa saya tetap khawatir. Lalu Budi mengajak, nenek mau ikut? Pengunjung umum juga boleh masuk kok. Awalnya saya menolak, nenek kan tidak mengerti apa-apa. Tapi Budi meyakinkan, ini acara hebat, Nek. Doktor-doktor kelas dunia berkumpul. Melihat-lihat saja pasti seru. Akhirnya saya ikut. Sejujurnya, saya khawatir meninggalkan Budi sendirian, terutama di acara yang dihadiri Profesor Johnson. Pukul 9 pagi kami tiba di auditorium utama Rumah Sakit Universitas. Tempatnya sangat besar, mungkin bisa menampung lebih dari 500 orang dan sudah penuh dengan tenaga medis dari berbagai negara. Saya dan Budi duduk di kursi pengamat paling belakang. Di panggung tersedia fasilitas penerjemah simultan untuk berbagai bahasa dan banyak wartawan media hadir, rektor universitas dan bahkan wali kota pun datang. Acara itu sangat besar. Profesor Johnson membuka acara sebagai pembawa acara. Terima kasih kepada para ahli medis terkemuka dari seluruh dunia yang telah berkumpul di sini hari ini, katanya sebagai pembukaan. Saya tidak mengerti bahasa Inggris tetapi Budi menerjemahkannya untuk saya. Pembicara pertama adalah Dr. Lee dari Tiongkok yang mempresentasikan teknik baru dalam bedah jantung. Kedua, Dr. Tanaka dari Jepang yang berbicara tentang penelitian otak. Isinya sangat teknis tetapi Budi berbisik. Ini semua teknologi paling canggih, Nek. Masalah dimulai pada presentasi ketiga. Dr. Schmidt dari Jerman sedang berbicara ketika tiba-tiba mikrofonnya bermasalah. Suaranya putus-putus dan terdengar berisik. Staf teknis bergegas memeriksa tetapi tidak bisa segera diperbaiki. Sementara itu Dr. Schmidt terus berbicara dalam bahasa Jerman tetapi sistem penerjemah simultan juga tidak berfungsi karena masalah mikrofon. Suasana auditorium mulai gaduh. Hanya segelintir orang yang mengerti bahasa Jerman dan sebagian besar peserta bingung. Profesor Johnson naik ke panggung dan berkata, "Mohon tunggu sebentar, kami sedang mengatasi masalah teknis." Tetapi Dr. Schmidt, karena waktunya terbatas, terus melanjutkan presentasinya. Saat itulah kejadian tak terduga terjadi. Ada panggilan darurat dari UGD. Seorang pasien dari Tiongkok dilarikan dalam kondisi darurat. Pasien itu sadar tetapi hanya bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Masalahnya, hari itu hari Minggu dan tidak ada penerjemah bahasa Mandarin di rumah sakit. Tak lama kemudian, seorang turis dari Jepang juga dilarikan ke UGD. Situasi yang sama, butuh penerjemah bahasa Jepang. Parahnya lagi, salah satu delegasi medis dari Perancis tiba-tiba pingsan dan membutuhkan perawatan darurat, tetapi dia hanya bisa menjelaskan gejalanya dalam bahasa Perancis. Auditorium menjadi kacau balau. Di panggung, presentasi dalam bahasa Jerman terus berjalan tanpa ada yang mengerti. Di UGD, 3 bahasa berbeda dibutuhkan secara bersamaan. Profesor Johnson benar-benar panik. Bagaimana ini? Hari Minggu, aku tidak bisa memanggil penerjemah. Gumamnya sambil memegangi kepala. Tepat pada saat itu, dari barisan belakang auditorium, seseorang dengan tenang mengangkat tangan. Itu adalah cucu saya, Budi. Jantung saya berdebar kencang. Saya tahu apa yang akan Budi lakukan. Profesor Johnson melihat Budi dan bertanya, "Ada yang ingin kamu katakan?" Tapi nada suaranya masih terdengar meremehkan, seolah berkata, "Apa yang bisa dilakukan mahasiswa sepertimu?" Budi berdiri dan berkata dengan tenang, "Profesor, sepertinya saya bisa membantu." Profesor Johnson menyeringai, "Membantu? Kamu bahkan tidak bisa berbahasa Inggris dengan..." Dia berhenti. Situasinya terlalu genting. Dia butuh solusi apapun. Saat itu saya tahu, akhirnya tiba saatnya bagi Budi untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Jantung saya berdegup kencang. Ketika Budi berdiri, semua mata di auditorium tertuju padanya. Jantung saya terasa seperti mau copot. Di satu sisi saya bangga kerana cucu saya akhirnya akan menunjukkan kemampuannya. Di sisi lain saya khawatir. Bagaimana jika dia membuat kesalahan? Pikir saya. Profesor Johnson menatap Budi. "Apa kamu benar-benar bisa membantu?" tanyanya.
masih dengan nada ragu. Namun situasi yang sangat mendesak membuatnya tidak punya pilihan lain. Budi menjawab dengan tenang, "Ya, Profesor. Saya bisa berbahasa Jerman, Mandarin, Jepang dan Prancis. Saya bisa membantu situasi di UGD dan juga menerjemahkan presentasi di panggung." Seketika auditorium menjadi hening. Semua orang menatap Budi dengan ekspresi penuh keraguan. Apa mungkin, terutama Profesor Johnson, wajahnya jelas menunjukkan apa mungkin mahasiswa Asia ini punya kemampuan seperti itu. Tepat saat itu panggilan darurat lain datang. Kondisi pasien Tiongkok semakin kritis dan dia hanya bisa menjelaskan alergi obatnya dalam bahasa Mandarin. Waktu sangat berharga. Profesor Johnson dengan terpaksa berkata, "Baiklah, ayo kita ke UGD dulu." Dia menoleh pada Budi dan memastikan lagi, "Kamu benar-benar bisa kan?" "Ya, saya bisa," jawab Budi dengan suara penuh keyakinan. "Saya merasa sangat bangga. Cucuku bisa begitu percaya diri," pikir saya, lalu ikut menuju UGD. UGD benar-benar kacau. Pasien Tiongkok, seorang pria berusia 40-an, sadar tetapi terengah-engah sambil terus berbicara dalam bahasa Mandarin. Doktor yang bertugas berkata, "Pasien ini sepertinya memiliki alergi, tapi kami tidak tahu obat apa." Dia hanya berbicara bahasa Mandarin. Situasinya sangat kritis. Saat itu, Budi mendekati pasien dan mulai berbicara dalam bahasa Mandarin. Saya tidak mengerti, tetapi pelafalannya terdengar begitu alami, seperti penutur asli. Pasien itu tampak lega dan mulai menjawab dengan cepat. Budi mendengarkan lalu segera menerjemahkan untuk doktor. Pasien ini alergi terhadap penisilin. Dia juga sedang mengonsumsi obat tekanan darah bernama lisinopril. 30 menit yang lalu dia makan udang dan sepertinya ini adalah reaksi alergi udang. Doktor terkejut, begitu rupanya. "Kita harus segera memberikan epinefrin dan memulai terapi steroid," katanya sambil bergegas memberikan pengobatan. Melihat itu, ekspresi Profesor Johnson berubah dari ragu menjadi takjub. Dia baru saja menyaksikan sendiri kemampuan bahasa Mandarin Budi yang luar biasa. Tetapi situasi darurat lain muncul. Turis dari Jepang sudah tiba. Seorang wanita berusia 60-an mengeluh nyeri dada mendadak dan hanya berbicara bahasa Jepang. Budi segera menghampirinya dan berbicara dalam bahasa Jepang yang sangat fasih. Pasien itu pun tampak lega. Ibu ini merasakan sesak di dada sejak 3 hari lalu dan hari ini tiba-tiba memburuk. Ibunya meninggal karena serangan jantung. Beliau juga sedang mengonsumsi obat diabetes. Budi menerjemahkan dengan akurat. Doktor pun segera memerintahkan pemeriksaan EKG. Saat itu telefon dari auditorium berdering. Kondisi delegasi Prancis yang pingsan semakin memburuk. Dia hampir kehilangan kesadaran dan hanya bisa menjelaskan riwayat penyakitnya dalam bahasa Prancis, tapi tidak ada yang mengerti. Profesor Johnson menatap Budi. "Apa kamu benar-benar bisa bahasa Prancis juga?" tanyanya. Wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan. "Ya, bisa," jawab Budi. Kami pun bergegas kembali ke auditorium. Di sebuah klinik darurat yang disiapkan di sudut ruangan, dokter dari Prancis itu terbaring. Budi mendekat dan berbicara dalam bahasa Prancis. Dokter itu membuka matanya lebar-lebar, tampak lega. Dia mulai menjelaskan sesuatu dengan cepat. Budi menerjemahkan, dokter ini alergi terhadap obat beta blocker. Sekarang dia merasa pusing dan sesak napas, kemungkinan karena tekanan darah rendah. Dia bilang tekanan darahnya memang biasanya rendah. Tim medis segera mengukur tekanan darahnya dan memberikan perawatan yang tepat. Sungguh melegakan. Saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak ada Budi. Namun, situasinya belum berakhir. Di panggung, dokter dari Jerman masih melanjutkan presentasinya dan para hadirin masih tidak mengerti apa-apa. Masalah mikrofon sudah teratasi, tetapi sistem penerjemah simultan masih rusak. Profesor Johnson dengan wajah panik menatap Budi. "Apa kamu benar-benar bisa bahasa Jerman juga?" tanyanya. Kali ini, suaranya terdengar lebih penuh harap daripada ragu. "Ya, saya bisa." "Kalau begitu, bisakah kamu naik ke panggung dan menjadi penerjemah simultan?" pinta Profesor Johnson. Jantung saya berdebar kencang. Menerjemahkan secara langsung di depan lebih dari 500 orang adalah tugas yang sangat sulit, apalagi dengan istilah medis yang rumit. Tetapi Budi tidak ragu sedikit pun. "Baik, akan saya coba," jawabnya lalu naik ke panggung.
Budi mengambil mikrofon dan mulai mendengarkan presentasi Dr. Jerman. Sesaat kemudian, dia mulai menerjemahkan secara simultan ke dalam bahasa Indonesia dan Inggeris. Dr. Schmidt mengatakan bahawa teknologi stent jantung yang baru ini 30% lebih efektif daripada metode sebelumnya. Terutama pada pasien diabetes, tingkat penyumbatan kembali pembuluh darah menurun secara signifikan. Auditorium menjadi hening. Semua orang fokus pada terjemahan Budi. Terjemahannya sempurna. Bahkan istilah-istilah medis yang rumit pun diterjemahkannya dengan tepat. Saat itu saya merasa sangat bangga. Ternyata cucuku sehebat ini, dia benar-benar punya bakat yang luar biasa. Saya melirik Profesor Johnson, wajahnya benar-benar terpana. Akhirnya kemampuan Budi yang sebenarnya terungkap di hadapan dunia. Saat Budi mulai menerjemahkan dari panggung, suasana auditorium berubah total. Awalnya tatapan semua orang penuh keraguan. Apa benar mahasiswa ini bisa? Namun setelah mendengar terjemahan Budi yang sempurna, semua orang mulai berdecak kagum. Terutama ketika Dr. Schmidt menggunakan istilah medis yang rumit, Budi menerjemahkannya dengan akurat tanpa sedikit pun keraguan. Istilah-istilah sulit seperti revaskularisasi koroner, restenosis stent dan sel endotel vaskular ia terjemahkan dengan lancar. Melihat reaksi para tenaga medis di sekitar saya yang mengangguk-angguk sambil berbisik, terjemahan yang sempurna, saya tahu betapa akuratnya pekerjaan Budi. Yang lebih menakjubkan adalah Budi tidak hanya menerjemahkan kata per kata tetapi juga menyampaikan maknanya dengan tepat. Nuansa halus dalam bahasa Jerman pun ia sampaikan dengan baik dalam bahasa Indonesia dan Inggeris. Setelah presentasi Dr. Schmidt selesai, tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Dr. Schmidt sendiri mengucapkan terima kasih kepada Budi dalam bahasa Jerman. Itu adalah terjemahan yang paling sempurna. Terima kasih. Budi pun menjawab dalam bahasa Jerman sama-sama, Doktor. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa. Melihat pemandangan itu, ekspresi Profesor Johnson tak ternilai harganya. Mulutnya ternganga. Dia pasti tidak pernah menduga situasi seperti ini akan terjadi. Mahasiswa Asia yang selama ini diremehkan ternyata memiliki kemampuan yang begitu luar biasa. Namun ceritanya tidak berhenti di situ. Pembicara berikutnya, Dr. Wang dari Tiongkok tiba-tiba berkata, "Saya ingin presentasi dalam bahasa Mandarin. Saya rasa akan lebih akurat jika saya menyampaikannya dalam bahasa ibu saya." Panitia mulai panik. Tidak ada penerjemah bahasa Mandarin. Saat mereka kebingungan, seseorang dari penonton berkata, "Bukankah mahasiswa tadi bilang dia bisa bahasa Mandarin juga?" Semua mata kembali tertuju pada Budi. Profesor Johnson bertanya, "Kali ini dengan nada penuh harap, kamu benar-benar bisa bahasa Mandarin kan?" "Ya, bisa," jawab Budi. Dr. Wang tampak sangat senang dan memulai presentasinya dalam bahasa Mandarin. Sekali lagi, Budi memberikan terjemahan simultan yang sempurna. Kali ini topiknya tentang ilmu saraf dengan banyak istilah teknis yang rumit. Melihat Budi dengan akurat menerjemahkan istilah seperti reseptor dopamin, saya merasa sangat kagum terutama ketika Dr. Wang menggunakan istilah pengobatan tradisional Tiongkok. Budi dengan sigap menjelaskannya dalam padanan kata bahasa Inggeris dan Indonesia yang sesuai. Saat itu, sebuah hal yang tak terduga terjadi lagi. Dr. Sato dari Jepang berkata, "Kalau begitu, saya juga ingin presentasi dalam bahasa Jepang." Disusul oleh Dr. Dupont dari Perancis. "Akan sangat bagus jika saya juga bisa presentasi dalam bahasa Perancis." Auditorium mulai bergemuruh. Semua orang sepertinya ingin menguji kemampuan Budi lebih jauh. Profesor Johnson menatap Budi. "Apa kamu benar-benar bisa bahasa Jepang dan Perancis juga?" "Tentu saja," jawab Budi dengan percaya diri. Suara decak kagum terdengar dari berbagai sudut ruangan. Dr. Sato memulai presentasinya dalam bahasa Jepang tentang penelitian terbaru dalam pengobatan kanker. Isinya sangat teknis dan kompleks, namun Budi tetap menerjemahkannya dengan sempurna. Caranya menerjemahkan ungkapan hormat dan rendah hati yang khas dalam bahasa Jepang ke dalam bahasa Inggeris dan Indonesia sungguh mengagumkan. Terlihat jelas bahawa dia tidak hanya menguasai bahasanya tetapi juga budayanya. Selanjutnya, giliran presentasi Dr. Dupont dalam bahasa Perancis. Topiknya tentang pencernaan. Gaya Budi menerjemahkan ungkapan-ungkapan elegan khas bahasa Perancis terdengar begitu indah dan mengesankan. Suasana auditorium kini telah berubah sepenuhnya.
Tatapan semua orang pada Budi penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Para delegasi medis dari berbagai negara tampak sangat senang kerana bisa presentasi dalam bahasa ibu mereka. Lalu, keajaiban lain terjadi. Dr. Gonzales dari Spanyol bertanya, "Permisi, apa mungkin anda juga bisa berbahasa Spanyol?" Semua orang menatap Budi menahan napas, rasa penasaran dan harapan memenuhi ruangan. Apa dia bisa bahasa Spanyol juga? Budi tersenyum. "Ya, saya juga bisa berbahasa Spanyol," jawabnya. Suara, wow, meledak dari para hadirin. Dr. Gonzales dengan sangat gembira memulai presentasinya dalam bahasa Spanyol. Topiknya tentang pengobatan darurat. Gaya bicaranya yang cepat dan penuh semangat khas bahasa Spanyol diikuti dengan sempurna oleh Budi. Sungguh luar biasa. Menyaksikan semua itu, saya merasa sangat bangga. Sulit dipercaya cucu saya bisa menguasai begitu banyak bahasa dengan sempurna. Dan yang terpenting, melihatnya membantu para ahli dari berbagai negara untuk bisa presentasi dengan nyaman dalam bahasa mereka masing-masing, sungguh mengharukan. Saya melirik Profesor Johnson. Dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia sepertinya baru menyadari betapa luar biasanya mahasiswa yang selama ini dia remehkan. Para hadirin lainnya pun sama. Orang-orang yang awalnya ragu kini menatap Budi dengan penuh kekaguman. Para wartawan sibuk mengambil foto dan menulis berita. Akhirnya, ketika semua presentasi selesai, tepuk tangan yang paling gemuruh pun meledak. Semua orang berdiri dan memberikan standing ovation untuk Budi. Saat itu, air mata saya hampir tumpah. Ini adalah momen di mana cucu saya akhirnya mendapatkan pengakuan atas kemampuannya. Semua rasa sakit karena diremehkan dan didiskriminasi seolah terbayar lunas dalam sekejap. Profesor Johnson juga ikut bertepuk tangan, meski dengan ekspresi yang sangat kompleks. Dia sepertinya baru menyadari betapa salah prasangkanya selama ini. Setelah tepuk tangan mereda, Profesor Johnson perlahan naik ke panggung. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan penyesalan. Saya melihatnya dengan perasaan campur aduk. Apa yang akan dikatakan oleh orang yang selama ini meremehkan Budi? Pikir saya. Profesor Johnson memegang mikrofon dan mulai berbicara. Hadirin sekalian dan terutama kepada Ananda Budi, saya ingin meminta maaf dengan tulus. Auditorium kembali hening. Semua orang fokus pada perkataannya. Hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya menyadari betapa bodohnya prasangka yang saya miliki dan bagaimana prasangka itu telah membuat saya buta terhadap seorang mahasiswa yang luar biasa. Suara Profesor Johnson terdengar tulus. Ini bukan sekadar permintaan maaf kerana keadaan, melainkan permintaan maaf yang datang dari hati. Budi, anda adalah mahasiswa dengan kemampuan bahasa paling hebat yang pernah saya temui. Mampu menguasai 7 bahasa dengan begitu sempurna adalah hal yang luar biasa dan kemampuan yang anda tunjukkan dalam situasi darurat hari ini benar-benar telah menyelamatkan nyawa. Budi menundukkan kepalanya dengan rendah hati, tetapi saya bisa melihat bahunya kini lebih tegap. Yang paling membuat saya malu adalah sebagai seorang profesor hubungan internasional, saya justru memiliki prasangka seperti ini. Padahal ilmu hubungan internasional adalah tentang memahami dan menghormati budaya serta bahasa yang berbeza. Saya telah gagal dalam prinsip yang paling dasar. Profesor Johnson terus berbicara sambil menatap Budi. Budi, saya dengan tulus meminta maaf atas semua perkataan dan perbuatan saya selama ini. Saya merasa sangat malu pernah berkata bahawa anda mungkin tidak bisa berbahasa Inggeris. Ternyata, anda tidak hanya fasih berbahasa Inggeris, tetapi juga menguasai bahasa-bahasa yang mungkin tidak akan pernah bisa saya pelajari seumur hidup. Saat itu, saya merasa sangat terharu. Melihat orang yang selama ini meremehkan cucu saya meminta maaf secara terbuka dan tulus, hati saya terasa hangat. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada nenek dari Ananda Budi yang ada di sini, kata Profesor Johnson tiba-tiba sambil menatap saya. Nenek yang telah membesarkan cucu yang begitu hebat, saya telah bersikap tidak sopan. Maaf karena tidak menghormati keluarga dari mahasiswa yang begitu luar biasa. Saya sangat terkejut. Dia bahkan memikirkan saya yang tidak bisa berbahasa Inggeris dan meminta maaf. Ketulusannya benar-benar terasa. Budi menerjemahkan perkataannya untuk saya dan itu membuat saya semakin terharu. Profesor Johnson melanjutkan, melalui kejadian hari ini, saya belajar banyak.
Bahawa kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan atau prasangka, dan bahawa kemampuan sejati tidak ada hubungannya dengan kebangsaan atau ras. Semua orang di auditorium mengangguk setuju, terutama wajah mahasiswa Asia lainnya. Mereka tampak sangat lega. Momen ini juga sangat berarti bagi mereka yang pernah mengalami diskriminasi serupa. Mulai sekarang, saya akan memandang semua mahasiswa tanpa prasangka. Dan untuk Budi, saya punya tawaran khusus. Jurusan kami sedang menjalankan sebuah projek penelitian khusus dan kemampuan bahasamu sangat kami butuhkan. Jika kamu tertarik, saya harap kamu mau bergabung. Budi tampak terkejut. Benarkah, Profesor? Tanyanya. Profesor Johnson tersenyum. Tentu saja, merupakan suatu kehormatan jika bisa bekerja dengan talenta sepertimu. Saat itu, saya merasa sangat bangga. Cucu saya yang dulu diremehkan, kini justru diminta untuk bekerja sama oleh profesornya. Sungguh sulit dipercaya. Profesor Johnson menutup pidatonya. Hadirin sekalian, hari ini kita menyaksikan sesuatu yang sangat istimewa. Kita tidak hanya melihat bakat luar biasa dari seorang mahasiswa muda, tetapi kita juga menyadari betapa bodohnya sebuah prasangka. Budi, terima kasih. Berkat anda, acara hari ini berjalan sukses dan saya pribadi mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Kemudian, dia menghampiri Budi dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Budi menyambutnya dan saat itu, tepuk tangan meriah kembali terdengar di seluruh ruangan. Satu persatu delegasi medis dari berbagai negara datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Budi. Dr. Schmidt berkata dia belum pernah merasakan terjemahan sesempurna ini. Dr. Wang mengatakan berkat Budi, dia bisa presentasi dengan nyaman. Dr. Sato, Dr. Dupont dan Dr. Gonzales juga datang dan mengucapkan terima kasih dalam bahasa mereka masing-masing. Budi pun membalasnya dengan sopan dalam bahasa yang sama. Melihat semua itu, hati saya dipenuhi kebanggaan. Melihat cucu saya diakui dan dihargai oleh begitu banyak orang, rasanya semua perjuangan terbayar lunas. Terutama melihat Profesor Johnson yang dengan tulus meminta maaf dan mengakui kemampuan Budi, hati saya terasa sangat lega. Saya selalu percaya hari seperti ini akan datang dan hari itu benar-benar telah tiba. Satu hal lagi yang mengharukan adalah kata-kata terakhir Profesor Johnson kepada Budi. Budi, kamu telah memberiku pelajaran paling berharga dalam hidupku. Mulai sekarang, siapapun mahasiswa yang saya temui, saya akan memandangnya tanpa prasangka. Terima kasih banyak. Mendengar itu, saya berfikir Budi tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga memberikan pencerahan yang berharga bagi orang lain. Setelah permintaan maaf Profesor Johnson, rentetan kejadian luar biasa terus terjadi. Pertama, Rektor Universitas naik ke panggung dan memanggil Budi. Hari ini saya sangat bangga seorang mahasiswa dari universitas kita menunjukkan prestasi yang begitu gemilang, kata Rektor sambil meletakkan tangan di bahu Budi. Kemampuan bahasa dan jiwa kemanusiaan Ananda Budi adalah kebanggaan bagi universitas kita. Kemudian, Rektor membuat pengumuman mengejutkan. Kami memutuskan untuk memberikan penghargaan prestasi istimewa beserta beasiswa penuh kepada Ananda Budi. Setelah lulus nanti, kami juga ingin menawarkan kesempatan untuk bekerja sebagai staf hubungan internasional di universitas ini. Saya sangat terkejut. Beasiswa penuh. Selama ini keluarga kami bekerja keras untuk biaya kuliahnya. Sekarang kami tidak perlu khawatir lagi. Namun kejutan tidak berhenti di situ. Wali kota yang hadir juga memberikan selamat kepada Budi, menyebutnya sebagai talenta kebanggaan kota. Beliau berkata ingin meminta bantuan Budi setiap kali ada acara internasional di masa depan. Para delegasi medis pun satu persatu menghampiri Budi, memberikan kartu nama mereka sambil mengajukan penawaran. Dr. Schmidt dari Jerman menawarinya program magang di rumah sakitnya di Berlin. Dr. Gonzales dari Spanyol memintanya memberikan kuliah khusus di Fakultas Kedokteran di Madrid. Menyaksikan semua itu, saya benar-benar tidak percaya. Beberapa jam yang lalu cucu saya masih diremehkan. Sekarang dia diperebutkan oleh berbagai pihak dari seluruh dunia. Yang paling mengharukan adalah kata-kata mereka kepada Budi. Terima kasih, berkat anda kami bisa presentasi dengan nyaman dalam bahasa ibu kami. Saya belum pernah merasakan terjemahan sesempurna ini. Anda adalah seorang jenius bahasa. Pujian-pujian itu terus mengalir. Namun, tawaran paling mengejutkan datang dari seorang perwakilan PBB.
Kebetulan seorang pejabat PBB untuk wilayah Asia Pasifik hadir sebagai pengamat di acara itu. Dia menghampiri Budi dan berkata, "Ananda Budi, apakah anda tertarik bekerja di PBB? Kami sedang mencari orang dengan kemampuan bahasa seperti anda. Bagaimana jika anda mendaftar program magang di PBB setelah lulus?" PBB, rasanya seperti mimpi. Cucu saya bisa bekerja di PBB? Sulit dipercaya hal seperti ini benar-benar terjadi. Para wartawan pun mulai mengerumuninya. Bolehkah kami wawancara? Bagaimana anda bisa belajar begitu banyak bahasa? Apa rencana anda ke depan? Budi tetap menjawab dengan rendah hati. Saya hanya belajar karena saya suka bahasa. Saya senang bisa membantu hari ini. Jika kemampuan saya dibutuhkan di tempat lain, saya akan selalu siap membantu. Melihat sikap Budi yang tetap rendah hati, saya semakin bangga. Kemampuannya luar biasa, tetapi dia tidak sombong dan justru ingin membantu orang lain. Yang juga mengharukan adalah reaksi dari mahasiswa Asia lainnya. Chandra, mahasiswa keturunan Tionghoa Indonesia, menghampiri Budi dan berkata, "Terima kasih banyak untuk hari ini. Berkat kamu, kami jadi bisa lebih percaya diri." Tanaka dari Jepang juga berkata, "Melihat apa yang kamu lakukan, aku jadi termotivasi untuk belajar lebih giat." Mendengar itu, saya merasa sangat bangga. Budi tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga memberikan harapan bagi mahasiswa Asia lainnya. Setelah acara selesai, orang-orang terus menghampiri Budi untuk memberinya selamat. "Anda hebat sekali, seperti penyihir bahasa. Saya sangat terharu hari ini." Mendengar itu semua, saya tidak bisa berhenti tersenyum. Profesor Johnson juga datang untuk terakhir kalinya. "Budi, sekali lagi terima kasih banyak dan maafkan saya akan berusaha menjadi profesor yang lebih baik." Budi menjawab, "Tidak apa-apa, Profesor. Justru saya berterima kasih atas kesempatan ini. Mohon bimbingannya ke depan. Sungguh, anak yang berbakti." Malam itu, dalam perjalanan kembali ke asrama, Budi berkata kepada saya, "Nek, hari ini benar-benar seperti mimpi. Semua rasa sakit karena diremehkan dan didiskriminasi seolah hilang dalam sekejap." "Iya Budi, nenek juga sangat bangga. Ternyata kamu anak yang sehebat ini." "Kehadiran nenek yang membuatku kuat. Karena aku tahu nenek sedang melihat, aku jadi lebih berani," kata Budi. Mendengar itu, air mata saya hampir tumpah. Malam itu, saya menelepon putera saya di Indonesia. "Nak, Budi telah melakukan hal yang luar biasa. Nenek tidak pernah merasa sebangga ini. Putera saya pun sangat gembira." "Ibu, terima kasih atas segalanya. Budi bisa seperti ini juga berkat Ibu." Sungguh hari yang seperti mimpi. Hal-hal yang selama ini hanya saya bayangkan, kini menjadi kenyataan. Beberapa hari setelah hari yang luar biasa itu, saya merenungkan banyak hal. Saya menyadari bahawa semua yang ditunjukkan Budi bukanlah kebetulan, melainkan memiliki makna yang sangat istimewa. Yang paling membuat hati saya hangat adalah kata-kata Budi di hari terakhir saya di sana, "Nek, aku bisa melakukan semua ini karena nenek. Karena aku merasa sedang mewujudkan mimpi nenek yang tak tercapai, aku jadi bisa berusaha lebih keras." Mendengar itu, air mata saya mengalir. Selama ini saya selalu menyimpan penyesalan karena tidak bisa melanjutkan sekolah. Kini, melalui Budi, rasanya mimpi itu telah terwujud. Bahasa Inggeris yang sangat ingin saya pelajari di masa muda dan bahkan 7 bahasa lain yang tak pernah saya impikan, semuanya telah dikuasai oleh cucu saya. Satu kenangan yang tak terlupakan adalah ketika Profesor Johnson datang menemui saya sebelum saya pulang. Dengan Budi sebagai penerjemah, Profesor itu berkata, "Nenek, anda telah membesarkan cucu yang luar biasa dan anda telah memberikan saya pelajaran yang sangat besar." Saya benar-benar sadar bahawa kita tidak boleh menilai orang dari penampilan luarnya. Saat itu saya pun menyampaikan pesan saya melalui Budi. "Profesor, semua orang bisa membuat kesalahan. Yang penting adalah mengakui kesalahan itu dan berusaha memperbaikinya. Saya sangat berterima kasih atas permintaan maaf anda yang tulus. Tolong jaga cucu saya baik-baik." Profesor Johnson tampak sangat tersentuh. Kelapangan hati nenek membuat saya semakin malu. "Saya berjanji tidak akan pernah lagi memiliki prasangka," katanya.
Di dalam pesawat kembali ke Indonesia, saya memikirkan banyak hal. Saya belajar begitu banyak dari perjalanan ini. Pertama, saya sadar bahawa mimpi tidak pernah mengenal kata terlambat. Meskipun saya gagal meraihnya di masa muda, melihat mimpi itu terwujud melalui budi membuat saya sangat terharu. Terkadang, mimpi kita bisa terwujud melalui generasi berikutnya. Kedua, saya merasakan betapa dahsyatnya kekuatan pendidikan. Seluruh keluarga kami berkorban dan berusaha demi pendidikan Budi dan melihat hasilnya yang begitu indah, rasanya semua itu tidak sia-sia. Ketiga, saya menyadari betapa menakutkannya prasangka. Bahkan orang seperti Profesor Johnson pun bisa dibutakan oleh prasangka hingga tidak mampu melihat kemampuan Budi yang sebenarnya. Keempat, saya belajar betapa pentingnya untuk percaya pada potensi anak-anak kita. Budi bisa menjadi seperti sekarang karena sejak kecil keluarganya percaya dan mendukung minatnya pada bahasa. Dan yang terakhir, saya belajar tentang pentingnya kerendahan hati. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, Budi tetap menunjukkan sikap rendah hati dan itu membuat saya semakin bangga. Setibanya di Indonesia, saya menceritakan kisah ini kepada tetangga dan mereka semua berkata, "Anda punya cucu yang hebat sekali." Setiap kali mendengar itu, saya selalu menjawab, "Bukan hanya cucu saya yang istimewa. Setiap anak, jika diberi perhatian dan dukungan, pasti bisa." Saya ingin menyampaikan pesan ini, terutama kepada para orang tua muda. Saat membesarkan anak, jangan hanya melihat hasil yang instan. Percayalah dan dukunglah apa yang anak anda sukai. Budi awalnya hanya seorang anak yang suka bahasa, tetapi karena keluarga terus percaya dan mendukungnya, dia bisa menjadi orang yang hebat. Dan jangan pernah menilai orang dari usia atau penampilan. Di sekitar kita, mungkin ada banyak orang seperti Budi yang memiliki bakat terpendam. Melalui perjalanan ini, saya belajar sangat banyak. Saya bersyukur bisa mendapatkan pengalaman berharga ini di usia saya yang ke-62 dan di atas segalanya saya sangat bangga pada Budi. Saat ini Budi masih belajar dengan giat di Amerika. Dia terlibat dalam proyek penelitian Profesor Johnson dan sedang mempertimbangkan berbagai tawaran dari seluruh dunia. Beberapa waktu lalu, saya dengar dia sudah mendaftar program magang di PBB. Tetapi yang paling membahagiakan adalah Budi tetap menjadi anak yang rendah hati dan baik. "Nek, aku ingin menggunakan kemampuanku untuk membantu orang lain. Rasanya hanya dengan begitu hidupku akan bermakna," katanya. Jika anda melihat ada orang yang diremehkan atau didiskriminasi di sekitar anda, cobalah untuk memberinya perhatian lebih. Siapa tahu di dalam dirinya tersimpan bakat yang luar biasa. Dan jangan pernah menyerah pada mimpi anda. Jika saya bisa melihat mimpi saya terwujud melalui cucu saya di usia senja, mimpi anda pun pasti suatu saat akan tercapai. Terakhir, ingatlah selalu bahawa seseorang harus dinilai dari hati dan kemampuannya, bukan dari penampilan luarnya. Itulah pelajaran paling berharga yang saya dapatkan.